Shalom Jemaat Etika, selamat bergabung di persekutuan doa melalui YouTube hari ini dengan tema menikmati Tuhan. Mari persiapkan hati dan diri secara pribadi dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Sungguh, anugerah Tuhan sungguh indah, karena hingga pada detik ini, kita dapat kembali dipertemukan dalam kasih-Nya melalui persekutuan hari ini. Mari naikkan pujian kita kepadanya melalui pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami maha baik, bersyukur ya Bapa kalau sampai pada saat ini kami boleh beraktivitas dan kami boleh menerima anugerah dari kasih Tuhan, berkat yang Kau beri bagi kami semua ya Bapa yang boleh hadir, boleh bergabung melalui YouTube PMK Etika hari ini untuk sama-sama persekutuan doa ya Bapa. Kami ucap syukur kalau sampai pada saat ini kami boleh Tuhan pertemukan, walaupun hanya melalui platform YouTube ya Bapak. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ini di alam akhirnya, menyerahkan juga pembawa renungan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Itu bungkus kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Kiranya kami boleh menikmati ibadah persekutuan dua hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam tangan pengasihan Tuhan saja kami menyerahkan doa ini yang jauh dari sempurna. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan untuk bersikap doa. Di tengah masa pandemik yang masih kita hadapi sampai pada saat ini, kegiatan peribadahan atau persekutuan pastinya masih dilakukan secara daring atau online. Tentu, itu merupakan hal baru yang kita rasakan akhir-akhir ini. Seperti persekutuan di kampus yang dilaksanakan secara online, ibadah pemuda atau youth online, bahkan ibadah minggu pun harus online. Semua serba online atau daring tanpa adanya bentuk interaksi secara langsung. Namun teman-teman, sejenak mari kita refleksikan, sudahkah kita berjuang untuk menghadapi hal baru
yang serba online itu? Sudahkah kita benar-benar mau berjuang untuk mengutamakan Tuhan dengan hadir di persekutuan tiap minggu? Mari refleksikan. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil sikap doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh menikmati ibadah persekutuan doa, dan saat ini kami mau sama-sama berdoa untuk setiap pok doa yang ada dalam kondisi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan inilah pok doa kami, ya Allah. Teman-teman, mari kita bersyukur untuk pelayanan PDFIK hari ini. Ada worship leader Andaru FIS 2017 dan pembawa renungan Astri FT 2016. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Andaru dan Kak Astri ke depannya. Bersyukur juga untuk setiap makris FIK yang tetap mau mengikuti persekutuan doa FIK hari ini. Kiranya setiap makris FIK yang sudah persekutuan doa hari ini boleh terus memiliki kerinduan untuk mengikuti persekutuan doa FIK selanjutnya. Mari teman-teman kita naikkan syukur kita. Mari bersyukur untuk setiap makris FIK yang tetap mau berjuang menikmati ibadah online maupun offline di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bersyukur juga untuk evaluasi kepengurusan PTKPN KWNJ yang sudah berjalan dengan lancar. Mari kita naikkan syukur kita. Mari berdoa, kiranya setiap makris FIK mau berjuang untuk terus online, dan kiranya makris FIK juga tetap menikmati ibadah walaupun dalam kondisi online. Berdoa juga, kiranya setiap makris FIK mau berjuang menjaga dan menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, baik dalam ibadah minggu ataupun saat teduh. Mari kita berdoa. Mari berdoa, kiranya makris FIK semangat terus mengerjakan tugas perkuliahan, dan semoga kakak abang yang sedang proses penyusunan skripsi boleh semangat terus dalam mengerjakan skripsinya. Berdoa juga kiranya makris FIK bisa terus menjaga protokol kesehatan saat di luar rumah, dan kiranya
Setiap makris Evika dijauhkan dari segala penyakit. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pokok doa yang boleh kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk segalanya, untuk teman-teman kami di Evika. Mau berdoa juga buat teman-teman kami di Evika untuk segala hal yang boleh mereka kerjakan ataupun yang sudah mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan pokok doa kami ini. Kami percaya Tuhan mau mendengarnya, Tuhan juga yang menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Allah, di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini kita mari persiapkan diri secara pribadi untuk mendengar firman Tuhan melalui pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Kepada Kak Astri dipersilakan. Shalom teman-teman Evika. Perkenalkan, aku Astri dari Fakultas Teknik Angkatan 2016. Saat ini diminta oleh Yanti untuk men-sharingkan firman tentang menikmati Tuhan. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berharap sukacita dari Tuhan selalu melimpahi kita nih teman-teman. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman saat ini. Aku minta teman-teman untuk mengambil posisi duduk mungkin yang paling nyaman dan juga tempat yang nyaman supaya bisa fokus mendengarkan firman saat ini. Juga aku harap teman-teman saat mendengarkan firman nggak sambil mengerjakan hal lainnya, jadi jangan sambil multitasking, tapi semoga kita bisa fokus untuk mendengarkan renungan saat ini. Kita akan membuka firman kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, juga anak Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang kiranya memelihara jiwa dan pikiran kami Tuhan. Tuhan,
mengucap syukur Tuhan, Engkau yang telah pimpin kami Tuhan. Kami boleh tadi Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Dan juga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkata-kata Tuhan lewat diri hamba Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga firman-Mu ini Tuhan boleh kami nikmati Tuhan, dan juga itu boleh kami renungkan dalam hidup kami Tuhan, hingga kiranya boleh memperbaharui hidup kami ya Bapa. Ya Bapa juga mau berdoa Tuhan, Engkau yang berkati setiap gadget yang kami pakai maupun koneksi internet Tuhan. Biar kiranya Engkau yang melancarkan Tuhan, biar kiranya itu boleh mendukung kami dalam mengikuti persekutuan doa hari ini Tuhan. Tuhan juga mau berdoa untuk setiap dari kami Tuhan, biar kiranya Tuhan kami boleh Tuhan memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan saat ini juga, tapi setelah dari persekutuan doa ini Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau yang Bapa, biar kiranya Tuhan kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Hai dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman tentang menikmati Tuhan. Pertama-tama mungkin aku mau men-sharingkan dulu kali ya. Di masa pandemi ini, aku ngerasain juga bagaimana kejenuhan itu yang akhirnya membuat kita seringkali jadi nggak menikmati hal-hal yang kita lakuin. Karena memang di masa pandemi ini biasanya ya kita jadi cuma bisa stuck di rumah, nggak bisa ketemu teman, atau kita biasanya kuliah bisa sambil ngobrol sama teman, habis itu balik kuliah kita bisa main dan melakukan aktivitas lainnya. Tapi di masa pandemi ini akhirnya kita cuma bisa stay di rumah, kuliah dari rumah, dan akhirnya kita merasakan kejenuhan dan nggak menikmati setiap aktivitas yang kita lakuin. Apalagi seringkali di masa pandemi ini ya kita nggak menikmati persekutuan itu, karena persekutuan terbatas dan cuma kita bisa menjalankan secara online. Oleh karena itu mungkin sering kali akhirnya kita jatuh dalam kejenuhan dan tidak menikmati Tuhan di masa-masa pandemi ini. Nah, saat ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Kita boleh buka dari Mazmur 1 ayat 1-3. Aku akan bacakan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Nah, kayak yang tadi aku sudah sampaikan di awal, mungkin saat pandemi ini kita seringkali jadi nggak menikmati Allah. Mungkin saat di masa-masa kemarin yang kita bisa ketemu langsung, kita menikmati tuh gimana kita bisa ke gereja setiap minggunya, mungkin dari hal simpel kayak gitu. Akhirnya dari kita ke gereja, kita ketemu teman-teman persekutuan, atau kita sering ikut PJ, ikut PD, kita ketemu teman-teman PMK. Pokoknya teman-teman yang saling mendukung buat kita boleh bertumbuh secara rohani. Akhirnya kita jadi termotivasi nih untuk melakukan saat teduh, untuk mau doa, karena yaitu karena kita menikmati setiap persekutuan, dan juga kita menikmati relasi kita dengan Tuhan maupun sesama. Tapi mungkin di masa pandemi ini kita sering merasakan kejenuhan itu. Nah, saat ini aku mau membukakan bagaimana sih kita bisa boleh menikmati Tuhan di masa pandemi seperti ini, dan kenapa sih kita harus menikmati Tuhan walaupun di tengah masa-masa seperti ini ya. Pertama-tama kita akan tahu dulu nih, kenapa sih kita harus punya relasi yang baik sama Tuhan. Nah, mungkin kemarin sudah dibukakan tuh di persekutuan doa tentang HPDT atau hubungan pribadi dengan Tuhan, gimana relasi dengan Tuhan itu harusnya terjadi dua arah. Tuhan itu rindu kita punya hubungan dengan Dia.
Tuhan rindu kita mau cerita semuanya ke Tuhan lewat doa, dan juga mungkin Tuhan rindu kita mau dengaran selalu sama perkataan Tuhan ya lewat saat teduh, atau Tuhan rindu kita punya persekutuan yang baik, bisa lewat persekutuan di gereja, persekutuan di kampus, ataupun dimanapun itu yang boleh mendukung hubungan kita boleh semakin baik dengan Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya karena itu adalah kerinduan Tuhan. Karena dia begitu mengasihi kita, dia udah memberikan karya penebusan bagi kita, dan juga dia menyertai setiap hari-hari dalam hidup kita. Dia mau kita juga punya cinta yang sama dengan dia. Maka dari itu kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Bukan karena niat dari diri kita sendiri, tapi karena kita harus mengasihi Tuhan. Karena dia udah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana sih caranya biar kita jatuh cinta terus-terusan sama Tuhan, punya relasi yang baik terus-terusan sama Tuhan? Nah, aku pernah baca di sebuah buku, sebenarnya adalah bohong kalau kita mengasihi Tuhan. Nyatanya sebagai kedagingan kita adalah kita nggak mengasihi Tuhan kalau berdasarkan kedagingan kita. Tapi apa, kita mau terus-terusan berjuang untuk mengasihi Tuhan. Itu adalah yang Tuhan rindukan dari kita. Walaupun di tengah-tengah kedagingan kita yang mungkin kita nggak mau memperjuangkan cinta kita dengan Tuhan, di tengah-tengah kedagingan kita banyak hal-hal di dunia ini yang mungkin kemalasan atau kesibukan kita ngejob, kesibukan kuliah yang akhirnya udahlah saat teduh nanti aja, udahlah gereja nanti aja. Tapi sebenarnya ya Tuhan mau kita mau melawan hal itu loh, melawan kemalasan yang ada di dalam diri kita itu, melawan kedagingan kita itu. Dengan cara apa? Iya, kita bisa baca di Mazmur 1 tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan sampai nih kita udah tahu nih kita salah, kita nggak ikut ibadah minggu karena kita mungkin malas, dan juga kita ya kurang ngerasa serak gitu ikut ibadah minggu online. Tapi akhirnya kita tetap terus-terusan berada di zona nggak mau itu, dan akhirnya bisa jadi kita akhirnya berujung berjalan menurut nasihat orang fasik kayak gitu, dan kita berjalan bukan menurut kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita seperti di ayat 2 hidup dalam kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Jadi sekalipun kita jenuh, sekalipun kita bosan, berharap teman-teman kita semua mau berjuang untuk menyukai firman Tuhan siang dan malam, untuk mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin di awal-awal saat kita ngerasa jenuh, di saat hidup kita stuck gini-gini aja, kita sering ngerasa ya udah sih hidup gue stuck gini-gini aja, nanti aja lah dengar firman Tuhan nanti. Tapi ya memang itu, walaupun dalam keadaan apapun, walaupun saat kita nggak mau mendengar, walaupun saat kita bosan, walaupun saat kita sulit, ya kita harus menyukai firman Tuhan. Kita harus melawan kedagingan kita. Karena apa? Karena Allah udah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi Allah dengan cara apa? Kita harus berjuang melawan kedagingan kita. Nah, kita harus suka menyukai firman Tuhan itu, membiasakan hidup dalam Taurat Tuhan siang dan malam kita renungkan. Nah, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya kita berdoa setiap saat, menaikkan doa ke Tuhan, dan juga tetap mengikuti ibadah minggu, tetap ikut dalam persekutuan kayak saat ini, walaupun ya kita mungkin jenuh ya menjalani persekutuan secara online kayak gini. Nah, kita boleh refleksiin dalam diri kita, sudah sejauh mana sih kita mengutamakan Tuhan selama ini? Aku baca di Lukas 10 ayat 38-42, mungkin teman-teman bisa baca setelah ini ya. Jadi di situ ada cerita tentang Maria dan Marta, bagaimana saat Yesus datang ke rumahnya si Marta ini, si Maria duduk tenang mendengarkan Tuhan, sedangkan Marta menyibukkan dirinya dengan banyak perkara. Dan Tuhan bilang, Maria telah memilih bagiannya yang terbaik. Jadi Tuhan mau kita memilih bagian terbaik, yaitu adalah duduk tenang mendengarkan Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya,
kenapa sih kita harus menikmati Tuhan? Ya akhirnya kita bisa tahu bagaimana melangkah dalam kehendak Allah, bagaimana melangkah dalam kehendak Tuhan untuk kedepannya. Jadi kita nggak hidup dalam nasihat orang fasik, mungkin kita nggak hidup dalam kedagingan diri kita seperti itu. Nah, kita boleh merefleksikan saat ini tuh kita lebih sering jadi Maria atau jadi Marta. Seringkali kita lebih sibuk dalam mengerjakan hal-hal duniawi, akhirnya melupakan untuk duduk tenang di altarnya. Kita boleh merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Nah, terus apa sih akhirnya buah yang kita capai kalau kita mau merenungkan firman Tuhan? Kita bisa baca di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi apabila kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan senantiasa, kita boleh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa hasilnya? Yaitu hasilnya adalah kita boleh berbuah, dan apa saja yang kita perbuat adalah berhasil. Nah, kalau ku ambil ya, jadi maksud yang diperbuat berhasil ini bukan cuma tentang hal-hal duniawi, teman-teman. Yang diperbuat berhasil adalah kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Kita berhasil mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jadi mungkin banyak seringkali hal-hal yang Tuhan gak kasih ke kita, hal-hal yang gagal dalam hidup kita banyak yang terjadi. Tapi mungkin itu bukan kehendak yang Tuhan mau. Gimana sih kita mau tahu gimana cara melakukan kehendak Tuhan? Ya, pertama adalah kita harus menikmati Tuhan terlebih dahulu. Kita harus merenungkan, benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar berusaha untuk memperjuangkan, mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang mau benar-benar ikut akan kehendaknya. Dan juga akhirnya ya kita bisa mission complete, ibaratnya mission complete untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kiranya teman-teman boleh diubahkan melalui sharing firman saat ini, dan juga berharap semoga kita semua boleh kembali lagi untuk tetap menikmati Tuhan senantiasa lewat saat teduh, seperti yang kemarin dibukakan di persekutuan doa, lewat saat teduh, doa, dan juga ibadah minggu. Itu yang Tuhan mau kita lakukan, supaya biarlah kiranya kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan di situasi sulit saat ini. Juga kita mengerti bagaimana pimpinan Tuhan, dan juga akhirnya Tuhan mau membawa kita kemana sih saat kita nanti sudah dipanggil Tuhan, dan akhirnya kita boleh mengerjakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya teman-teman, semoga teman-teman boleh mengaplikasikan firman yang di-sharingkan saat ini, dan juga semoga kita semua boleh selalu mau untuk menikmati firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, juga anak Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang kiranya memelihara hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang boleh memperbarui hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami benar-benar Tuhan mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, walaupun kedagingan kami Tuhan. Terkadang kami gak mau Tuhan melakukan itu Tuhan, terkadang kami malas Tuhan, dan akhirnya kami jatuh lagi Tuhan. Tapi biarlah kiranya Engkau yang selalu ingatkan kami Tuhan, Engkau yang selalu tegur kami Tuhan. Biarlah kiranya kami mau rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Ya Bapa, juga mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh kami aplikasikan Tuhan lewat hidup kami Tuhan, hingga kiranya Tuhan kami boleh menikmati Engkau Tuhan, hingga nanti Tuhan kami boleh menerima mahkota kehidupan dari-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa pimpin dan sertai kami Tuhan. Biarlah kiranya
kami boleh setia Tuhan, dan juga Engkau yang senantiasa memperbarui hidup kami Tuhan, biar kiranya kami selalu hidup dalam rancangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kembali kami akan melanjutkan persekutuan doa Tuhan, biar kiranya Engkau yang tetap pimpin dan sertai kami Tuhan, biar kiranya Tuhan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari teman-teman berkomitmen dengan mau menikmati Tuhan dalam kondisi sekarang ini, baik itu melalui ibadah tiap minggu, bahkan hubungan pribadi dalam Tuhan. Mari nyanyikan yang terutama. Meminta dengan kasih, Kak Astri menutup ibadah dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita, mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, juga angkat Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang kiranya menyertai hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan, Engkau yang telah pimpin dan sertai Tuhan, kami boleh mengikuti setiap rangkaian persekutuan doa Fakultas Ilmu Keolahragaan hari ini Tuhan. Biar akhirnya Tuhan setelah ibadah persekutuan doa kali ini Tuhan, kami mau tetap diubahkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, dan juga biar akhirnya kami boleh setia Tuhan tetap mendoakan kondisi di fakultas Tuhan, kondisi teman-teman kami Tuhan, dan juga kondisi bangsa dan negara ini Tuhan. Biar akhirnya Tuhan kami tak jemu-jemu Tuhan, walaupun kami kadang jatuh dalam kedagingan kami, tapi biar akhirnya kami tetap mau Tuhan kembali jatuh cinta terus-terusan menikmati Tuhan dalam kehidupan doa kami Tuhan, dalam kehidupan saat teduh kami Tuhan, juga dalam persekutuan kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau yang pelihara kami Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan selanjutnya. Engkau yang tuntun dan sertai kami ya Bapa, biar kiranya Tuhan kami boleh selalu mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan juga kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila kami tidak fokus dalam ibadah tadi Tuhan.
Kiranya Engkau yang kembali menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ya Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau yang pimpin dan sertai kami Tuhan senantiasa, hingga pada akhirnya Tuhan kami boleh Tuhan menerima mahkota kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.